الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang tentu menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap mukmin adalah bagaimana sikap dalam perjuangannya. Bagaimana dia memiliki sikap dalam perjuangan di bulan Ramadan ini. Ketika keinginan, nafsu dan syahwatnya, dia ingin makan, dia ingin minum. Tetapi dengan keimanan yang dia miliki, dengan keyakinan yang kuat di dalam hati dan jiwanya, sehingga dia tentu lebih memilih apa yang sudah menjadi kewajibannya. Dan ini semua adalah merupakan perjuangan. Selain dia menahan haus, menahan lapar, dia juga beraktivitas. Dia juga melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti hari-hari yang biasa. Tetapi nilai perjuangannya adalah dia juga berletih-letih di dalam aktivitas kesehariannya, namun dia juga melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Dan tentu ini adalah merupakan kemuliaan yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seberapa besar perjuangan seorang mukmin di dalam melaksanakan puasa, maka itulah yang menjadi nilai yang sangat besar di sisi Allah. Ketika kita melihat dalam peristiwa Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka semua berperang atau banyak terjadi peperangan justru di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan di saat-saat seseorang membutuhkan makanan, membutuhkan minuman di dalam kondisi peperangan, namun para sahabat justru berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatullah di permukaan bumi ini. Tentu itu semuanya hadir dalam bingkai keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala sematkan di dalam diri dan jiwa para sahabat-sahabat. Sampailah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berperang di zaman itu. Bahkan dalam peristiwa Fathu Makkah itu pun juga terjadi pada bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Maka apabila telah datang pertolongan Allah dan pembuka, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Fasabbih, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fasabbih, dan bertasbihlah li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi setiap mukmin yang berupaya untuk maksimal di dalam melaksanakan ibadah puasa sebagai bentuk kewajiban dia sebagai
seorang hamba yang beriman, di saat yang lain dia juga berupaya melaksanakan berbagai macam aktivitas yang berat. Namun Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, fasabbih bihamdi rabbika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih sebagai sesuatu yang bisa menjadi penguat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana bulan Ramadan ini menjadi pelajaran yang sangat besar adalah doa-doa setiap hamba yang beriman. Kita semua memiliki harapan dan kita semua memiliki keinginan agar bagaimana apa yang menjadi cita-cita dan apa yang menjadi harapan serta apa yang menjadi keinginan itu semuanya bisa Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Maka tentu bulan Ramadan ini adalah momen terbaik. Bulan Ramadan ini adalah waktu yang luar biasa, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kemuliaan. Agar bagaimana setiap mukmin memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepadanya dengan munajat, dengan doa, dengan rintihan. Karena tentu kita semua sebagai hamba adalah makhluk yang sangat lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah berdoa tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala bertanya dan langsung menjawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan katakanlah wahai Muhammad, sekiranya hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli. Hendaknya setiap mukmin untuk merespon atau untuk bersegera. Falyastajibuli waliyu'minu bila'allahum yarshudun. Sehingga dia senantiasa berupaya untuk merangkai keimanan di dalam hati dan jiwanya serta mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, yakni ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jawab, niscaya akan aku kabulkan. Tentu ketiga hal inilah yang bisa menjadi pelajaran bagi setiap mukmin di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bagaimana ini tingkat kesyukuran di bulan Ramadan ini kita upayakan untuk lebih maksimal lagi atas karunia dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, serta atas karunia perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah perjuangan kita di saat kita semua membutuhkan sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian kita tahan itu semua karena menjawab, karena kita merespon dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Namun kita juga memiliki nilai yang lebih. Kita beraktivitas di luar, kita juga berletih-letih di luar. Kemudian kita juga mampu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai tanggung jawab moral kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman. Kemudian juga bagaimana bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai riyadhah, kita jadikan sebagai momen terbaik untuk selalu meningkatkan kualitas munajat dan doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan tentu kita semua mengharapkan gelar takwa untuk mendapatkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini. Inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.